Halo Naila, Halo Kak, makasih ya sudah mau datang dan ngobrol hari ini. Di sini kamu bebas cerita. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah Kak, saya baik. Tapi sebenarnya akhir-akhir ini saya lagi kepikiran sesuatu Kak. Oh ya, boleh cerita lagi kepikiran apa? Saya lagi ngerasa kurang percaya diri Kak, apalagi kalau lagi di kelas. Kurang percaya diri di kelas maksudnya seperti apa? Biasanya kalau dosen lagi nanya atau lagi ada diskusi, saya sebenarnya punya jawaban Kak. Tapi saya takut salah, jadi akhirnya saya diam saja Kak. Oh, jadi sebenarnya kamu tahu jawabannya, tapi takut kalau jawabannya salah atau dinilai teman-temanmu. Iya Kak, betul. Saya juga takut Kak, kalau jawaban saya salah, terus nanti teman-teman saya ketawain saya Kak. Hmm, itu pasti bikin kamu jadi ragu ya untuk ngomong di depan orang banyak. Iya Kak, betul Kak. Saya mau tanya, kalau dari angka 0 berarti kamu sangat tidak percaya diri, dan angka 10 berarti kamu sudah sangat percaya diri. Kira-kira sekarang kamu berada di angka yang keberapa? Mungkin saya ada di angka 4 Kak, Oke, kamu di angka 4 ya. Menurutmu, kenapa bukan di angka 2 atau 3? karena sebenarnya saya masih punya keberanian Kak, kalau ngomong sama teman-teman dekat saya atau pas lagi waktu kerja kelompok Kak. Oh, berarti sebenarnya kamu punya keberanian juga ya, cuman kalau situasinya di depan banyak orang, kamu jadi lebih gugup, begitu? Iya Kak, betul Kak. Oh, jadi kalau menurut saya itu sudah bagus. Tidak semua orang bisa tetap berani bicara walaupun cuma di kelompok kecil. Itu berarti kamu sebenarnya punya potensi untuk lebih percaya diri lagi. Gitu ya Kak. Mungkin saya belum terbiasa aja kali ya Kak. Iya, dan saya juga menghargai kamu mau cerita tentang hari ini. Tidak semua orang berani mengakui kalau mereka sedang tidak percaya diri. Iya Kak. Kalau misalnya kepercayaan dirimu naik sedikit saja, misalnya dari angka 4 atau 5, menurutmu apa yang mungkin akan berbeda dari dirimu? Mungkin saya bisa mulai lebih berani, Kak, untuk jawab pertanyaan sesekali di kelas. Nah, itu ide yang bagus. Menurutmu apa yang bisa membantu kamu melakukan itu? Mungkin saya bisa mempersiapkannya terlebih dahulu, Kak, di rumah sebelum saya masuk ke kelas. Jadi ketika saya masuk ke kelas, saya sudah punya pertanyaan, Kak, atau jawaban. Nah, itu salah satu strategi yang bagus. Bagaimana kalau minggu ini kamu coba satu langkah kecil saja dulu, misalnya berani bertanya atau menjawab minimal satu kali dalam kelas. Saya rasa saya bisa mencobanya, Kak. Iya, karena tidak harus langsung sempurna ya. Maksudnya mungkin yang penting kamu mencoba dulu. Setelah itu coba perhatikan bagaimana perasaanmu setelah melakukannya. Oh iya, Kak, nanti akan saya coba. Sebelum kita akhiri obrolan hari ini, menurutmu hal paling penting apa yang kamu dapatkan dari pembicaraan kita? Saya jadi lebih sadar, Kak, kalau sebenarnya saya masih punya keberanian, cuma perlu lebih percaya diri aja. Oke, saya senang mendengarnya. Semoga langkah kecil yang kamu rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sudah berbagi cerita hari ini, Naila. Iya, Kak, terima kasih kembali, Kak. Halo, Yusti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Yusti, sudah datang hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar kamu? Baik kak, cuma sebenarnya lagi agak kepikiran soal kuliah. Oh ya, kalau boleh tahu,
Apa yang lagi kamu pikirin Yusti? Belakangan ini nilai saya mulai turun Kak. Beberapa tugas juga nilainya tidak terlalu bagus. Jadi saya agak kepikiran dan merasa kecewa sama diri sendiri. Gitu ya. Aku bisa paham Yusti. Ketika nilai tidak sesuai harapan, memang bisa bikin kita jadi ngerasa tidak enak. Nah, kira-kira sejak kapan Yusti mulai merasa seperti ini? Mungkin mulai semester 2 ini Kak. Rasanya materi kuliah semakin sulit dipahami. Oh, berarti sebelumnya tidak terlalu terasa ya? Iya, awal masuk kuliah masih oke, tapi sekarang rasanya agak tertinggal dibanding teman-teman yang lain. Kalau misalnya Yusti lagi belajar atau ngerjain tugas, biasanya apa yang terjadi? Kadang saya niat mau belajar, tapi malah nunda. Kadang juga kalau udah mulai belajar, tidak lama kemudian saya merasa bosan atau tidak fokus. Oh, jadi sebenarnya kamu ini ada niat belajar, tapi sering terdistraksi ya? Iya kak, kadang juga kalau lihat teman-teman cepat pahami materi, saya juga merasa kurang mampu. Perasaan seperti itu pasti nggak nyaman ya Yusti. Iya Jadi kak, wajar kalau akhir-akhir ini kamu jadi kurang percaya diri. iya kak, kadang saya jadi takut kalau ada tugas presentasi atau diskusi di kelas. Oh, jadi karena kamu takut, jadi kamu tidak bisa menjawab atau takut salah. Iya, kurang lebih seperti itu kak. Oke, baik. Yusti, kali ini aku mau ajak kamu membayangkan sesuatu sebentar ya. Jadi, misalnya, suatu malam kamu tidur seperti biasa. Lalu saat kamu bangun, terjadi keajaiban dan semua masalah akademik-akademik yang kamu rasakan sebelumnya sudah teratasi. Nah, karena kamu tidur, kamu itu tidak tahu kalau keajaiban itu terjadi. Besok paginya saat kamu bangun, apa hal pertama yang membuat kamu sadar bahwa keadaan sudah berubah, Yusti? Mungkin saya bangun dengan perasaan lebih semangat kak. Maksudnya lebih semangat seperti apa tuh? Mungkin saya merasa tidak malas lagi untuk membuka materi kuliah atau mengerjakan tugas. Oke, menarik. Jadi kalau kamu sudah merasa lebih semangat seperti itu, kira-kira apa lagi nih yang akan berbeda dalam kegiatanmu sehari-hari? Saya mungkin akan mulai membaca materi sebelum kelas, jadi waktu dosen menjelaskan saya sudah ada gambaran. Nah, oke. Kalau itu terjadi, gimana perasaan kamu? Saya rasa akan lebih percaya diri di kelas. Oke, kalau kamu misalnya lebih percaya diri, menurut kamu apa yang mungkin akan teman-teman kamu lihat dari diri kamu? Mungkin mereka melihat saya lebih aktif dan tidak cuma diam saja. Nah, oke. Sekarang sih aku jadi penasaran nih, apakah pernah ada waktu ketika kamu ini lagi belajar, terus kamu merasa lancar atau nilainya cukup bagus sih? Pernah kak, waktu awal semester 1. Oke, semester satu ya. Nah, waktu itu apa yang berbeda dari sekarang? Saya biasanya punya jadwal belajar, kadang juga belajar bareng teman di perpustakaan. Oh, jadi ada jadwal belajar ya, dan juga kamu belajar bareng sama teman-teman kamu ya. Iya kak, waktu itu rasanya lebih semangat. Nah, menurut kamu, apakah hal itu membantu kamu lebih fokus dalam belajar? Iya, karena kalau belajar sendiri kadang cepet bosan. Oke, berarti sebenarnya kamu ini sudah pernah ya punya cara belajar yang cukup membantu kamu. Iya kak, cuma sekarang saya tidak terlalu konsisten lagi. Nah, baik. Sekarang kakak mau ngajak kamu lagi nih melihat situasi dengan skala. Bayangkan jika ada skala dari 0 sampai 10. 0 itu berarti kamu merasa sangat kesulitan dalam akademik. Sedangkan 10 itu berarti kamu merasa sangat percaya diri dengan kemampuan belajar kamu. Nah, menurut kamu sekarang nih posisi kamu ini berada di angka berapa, Yusti? Mungkin angka 4. Angka 4 ya. Kenapa kamu milih angka 4? Kenapa nggak lebih rendah lagi seperti angka 2 atau 1? Sebenarnya saya masih berusaha belajar kak, saya juga masih ingin perbaiki nilai saya. Oh, itu berarti kamu masih punya rasa semangat untuk berubah. Tapi menurut kamu, apa yang kira-kira bisa membuat kamu naik di angka mungkin 4 atau 5? Mungkin
kalau saya mulai membuat jadwal belajar lagi, Kak? Oke, hal kecil itu bisa cukup realistis sih. Iya, Kak, saya rasa itu bisa saya coba lagi. Oke, Yusti, aku lihat dari tadi kamu ini sudah ada satu hal yang positif dari kamu, Yusti. Walaupun kamu merasa kesulitan, kamu itu masih punya kesadaran untuk memperbaiki keadaan dan kamu juga tahu apa yang pernah membantu kamu sebelumnya, Yusti. Iya, Kak, memang saya ingin nilai saya lebih baik lagi. Iya, itu hal yang bagus, Yusti. Tidak semua orang punya kesadaran seperti itu. Nah, bagaimana kalau minggu ini coba coba langkah kecil saja dulu, Yusti. Misalnya membuat jadwal belajar sederhana atau mencoba belajar sekitar 30 menit setiap hari. Sepertinya itu bisa saya lakukan. Nah, oke, kalau memungkinkan kamu juga bisa mencoba belajar bersama teman-teman kamu seperti dulu waktu semester 1. Iya, Kak, saya punya teman yang bisa juga diajak belajar bersama di perpustakaan. Oke, bagus ya. Jadi minggu ini kamu mau coba dua hal berarti ya. Pertama, buat jadwal belajar, dan yang kedua mencoba belajar bersama teman-teman kembali. Baik, Nanti ya, oke. Nanti kamu bisa lihat apakah itu bantu kamu merasa lebih baik atau tidak. baik, Kak, saya akan mencoba. Oke, Isti, saya senang kamu bersedia mencoba langkah itu. Kadang memang perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Iya, Kak, setelah ngobrol tadi saya juga sudah merasa lebih lega. Saya juga senang dengarnya deh. Terima kasih ya sudah mau berbagi cerita hari ini, Yusti. Terima kasih juga, Kak, sudah mendengarkan. Sama-sama, Yusti. Semoga minggu ini kamu berjalan dengan baik ya. Halo Kak, saya sebenarnya lagi merasa tidak nyaman di kampus. Rasanya saya sulit sekali menyesuaikan diri. Terima kasih ya sudah mau berbagi cerita. Boleh kamu ceritakan lebih jauh apa yang membuat kamu merasa sulit beradaptasi? Saya merasa belum punya teman dekat. Di kelas juga saya jarang bicara. Jadi kamu merasa belum benar-benar nyaman dengan lingkungan kampusmu? Iya, kadang saya merasa sendirian kalau di kampus. Perasaan seperti itu cukup berat, apalagi ketika kita berada di lingkungan baru. Iya, jadi saya kadang tidak percaya diri. Biasanya apa yang kamu lakukan ketika berada di kelas atau lingkungan kampus? Biasanya saya sering diam saja. Kadang kalau teman ngobrol saya jawab, tapi jarang melalui percakapan. Biasanya apa yang kamu lakukan ketika berada di lingkungan kelas atau di lingkungan kampus? Saya lebih sering diam sih, Kak. Apa yang membuat kamu ragu untuk memulai percakapan? Karena saya takut dianggap aneh atau takut mereka tidak tertarik berteman dengan saya. Jadi ada kekhawatiran tentang bagaimana orang lain akan menilai kamu ya? Iya, Kak, betul. Kalau kamu terus merasa seperti ini, bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan kuliah kamu? Hmm, Biasanya saya jadi kurang semangat untuk ke kampus, Kak. Oke. Saya akan mengajak kamu membayangkan sesuatu. Misalnya, malam ini terjadi keajaiban dan besok kamu sudah beradaptasi dengan baik di kampus. Ketika kamu datang ke kampus, apa hal yang pertama kali kamu rasakan berbeda? Mungkin saya akan merasa lebih santai dan tidak terlalu canggung. Kalau kamu merasa lebih santai, apa yang mungkin kamu lakukan? Mungkin saya akan lebih berani menyapa teman-teman. Selain itu, apalagi yang mungkin berbeda? Mungkin saya akan lebih berani bertanya di kelas. Kalau itu terjadi, bagaimana perasaanmu? Kalau itu terjadi, mungkin saya pasti merasa lebih percaya diri ya, Kak. Apakah pernah ada momen di kampus ketika kamu merasa lebih nyaman?
Pernah Kak waktu kerja kelompok. Saat itu apa yang terjadi? Saat itu kami lagi ngobrol tentang tugas dan akhirnya lebih jadi santai. Apa yang membuat situasi itu lebih mudah? Karena ada topik yang dibicarakan dan itu tidak terlalu canggung menurut saya. Berarti ketika ada kegiatan bersama, kamu lebih mudah berinteraksi ya? Iya Kak, betul. Sekarang kita gunakan skala dari 0 sampai 10. 0 itu berarti kamu merasa sangat sulit beradaptasi di kampus, dan 10 itu berarti kamu merasa sangat nyaman. Menurut kamu, sekarang kamu ada di angka berapa? Mungkin saya berada di angka 4 Kak, Kenapa kamu memilih angka 4 bukan angka 2? karena sebenarnya saya juga sudah mulai mengenal beberapa teman. Itu perkembangan yang baik. Menurut kamu, apa yang bisa kita lakukan untuk menaikkan angka tersebut? Mungkin kalau saya mulai lebih sering ngobrol dengan teman-teman di kelas. Hal kecil apa yang bisa kamu lakukan untuk memulai obrolan? Mungkin dengan menanyakan tugas atau materi perkuliahan. Saya lihat kamu sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah untuk beradaptasi, seperti bekerja sama dalam kelompok dan mengenal beberapa orang. Iya Kak, walaupun itu masih sedikit. Itu tetap langkah yang bagus. Tidak semua orang berani memulai situasi seperti itu. Saya juga baru menyadari. Bagaimana kalau minggu ini kamu mencoba satu langkah kecil, misalnya menyapa atau ngobrol singkat dengan salah satu temanmu di kelas? Oh, itu mungkin bisa saya lakukan Kak. Kamu bisa mulai dengan hal sederhana seperti menanyakan tugas atau kegiatan kuliah. Iya Kak, itu mungkin lebih bagus dan lebih mudah. Setelah kamu mencoba, coba perhatikan bagaimana perasaan kamu dan bagaimana respon temanmu. Iya Kak, saya akan mencobanya. Saya senang kamu mau mencoba langkah kecil itu. Perubahan sering dimulai dari hal sederhana. Iya Kak, sekarang saya merasa lebih semangat. Terima kasih sudah mau berbagi cerita hari ini. Terima kasih juga Kak sudah mau mendengarkan saya.